Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini saat kita diam dalam hadirat Tuhan yang juga hadir dimanapun kita berada, di rumah, di kamar masing-masing, atau di ruang makan. Jadi mari kita kalau di rumah boleh duduk tegak atau mungkin berdiri, apapun itu, mari kita benar-benar memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan memulihkan kita dan Roh Kudus akan turun dimanapun kita berada. Amin. Let's go. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba kau, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, mari puji Tuhan. Oh, yeah. Hidupku hanya untukmu, nafasku menceritakan kasihmu. Oh, 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 oh.
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Gereja Oikos Online. Puji Tuhan, kembali saya Hizky Emmanuel hadir untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekitar beberapa minggu yang lalu, di dunia maya, di dunia sosial media, ada sebuah tren yang kasih tahu bahwa umur 20 pencapaian apa aja gitu ya. Ada beberapa influencer yang sudah memiliki penghasilan ratusan juta, ada beberapa influencer yang lain yang sudah memiliki dana di atas 1 miliar di bawah umur 25 tahun, bahkan di umur 20 tahun. Nah, melihat pencapaian ini banyak juga yang sudah curhat gitu ya, tentang bagaimana membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu begitu kurang sehat bagi jiwa mereka. Nah, tetapi kira-kira 6 atau 7 tahun yang lalu ada juga tren yang sama yang terjadi di sekitar saya. Waktu itu di dalam dunia kerajaan Allah ada di dalam dunia youth ministry. Waktu itu banyak sekali youth ministry yang berkembang, dan waktu itu saya juga baru-baru mulai belajar melayani di dalam kebaktian youth gitu ya. Saya juga masih merintis bersama beberapa teman saya, dan saya juga masih belajar memimpin pada saat itu. Sampai sekarang juga saya masih belajar memimpin. Tetapi pada saat itu kawanan yang kami gembalakan begitu kecil jumlahnya dibandingkan dengan kawanan-kawanan atau komunitas yang di gereja-gereja lain, khususnya mega church yang sudah sangat banyak sekali jemaatnya. Waktu itu saya merasa kurang berharga, saya merasa insignificant. Karena saya merasa kok yang saya berikan kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang saya berikan buat Tuhan kok jauh lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang sudah memberikan begitu banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tetapi tahukah saudara, ada satu ilustrasi, ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus memberikan tentang hal memberikan persembahan dalam jumlah yang besar maupun persembahan dalam jumlah yang kecil. Mari kita sama-sama buka di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan buat kita semuanya. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, kita stop dulu di sini. Settingnya kira-kira ada di Yerusalem ketika itu Yesus sedang duduk bersama dengan murid-muridnya, lagi ngeliatin orang-orang banyak ngasih persembahan dalam jumlah-jumlah yang besar maupun jumlah-jumlah yang kecil. Nah, pada saat itu kok bisa kelihatan jumlah yang besar atau jumlah yang kecil? Bisa, karena di bait suci waktu itu kotak persembahan itu seperti kayak ditaruh di tengah dan ada beberapa, dan kotak persembahannya pun seperti trompet, jadi ada terbuka sedikit di bagian bawahnya ya, ada terbuka gitu. Jadi orang bisa melihat bisa melihat bagaimana orang memberikan itu, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Dan makanya janda yang ngasih 2 koin ini bisa ketahuan gitu, karena mungkin ada bunyinya kerincing gitu ya. Sedangkan orang-orang yang lain yang memberikan jumlah yang besar itu mungkin memberikan dalam kantong-kantong yang besar gitu ya,
dan bunyinya pun berbeda. Dulu saya suka kaget karena saya lahir dan besar di lingkungan gereja. Ya, papa saya adalah seorang gembala dan ada satu atau dua bisnismen yang suka datang ke gereja kami yang memberikan persembahan yang cukup tebal. Ya, saya ingat dalam kotak amplop warna coklat begitu, terlihat cukup tebal dan dia masukin ke dalam kotak persembahan itu cukup sulit karena tebal begitu ya, dan masuk ke dalam kotak persembahan itu terdengar bunyi yang duk gitu. Nah, itu adalah jumlah yang besar yang saya melihat waktu saya masih kecil. Tetapi ada juga ketika saya udah mulai dewasa, saya masuk ke dalam sekolah Alkitab dan saya suka ketawa sama teman-teman saya gitu, karena di Seminari Bethel Petamburan saya bersama dengan teman-teman saya itu ada satu tradisi di seminari, chapel jam 9 pagi, dan di chapel tersebut selalu ada kesempatan untuk murid-murid mahasiswa memberikan persembahan. Ada yang suka minjem duit untuk ngasih persembahan, ada juga yang nggak memberikan persembahan, tetapi saya ingat ada juga yang ngasih di dalam kotak persembahan itu, di dalam yang diedarkan gitu ya, kantong persembahan ini terdengar bunyi kerincing gitu, artinya dia memberikan kecil sekali. Ya, jadi saya melihat ada jumlah-jumlah yang besar, tetapi ada juga orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang kecil. Nah, ketika itu Tuhan Yesus melihat seorang janda memberikan 2 koin. 2 koin ini disebut mina. Ya, kalau digabung 2 mina itu menjadi 1 duit. Ya, buat kita yang belum tahu, 1 mina adalah 1/64. 1/64 dari upah pekerja harian atau 1 dirham gitu ya. 1/64. Ini adalah potongan yang sangat kecil, yang terkecil, yang nggak bisa dibagi lagi. Mungkin kalau zaman sekarang seperti gopean yang saya pegang ini ya, kecil sekali, nggak ada pecahan yang mungkin ada 100-200 perak, cuman nggak bisa dipakai untuk beli apapun gitu ya. Sangat kecil sekali. Intinya kalau si janda miskin ini nggak memberikan 2 koin yang dia kasih ke bait suci, maka operasional bait suci itu nggak akan terlalu terdampak signifikan, bahkan mungkin nggak berasa sama sekali, karena hanya 2 koin saja yang diberikan oleh si janda miskin ini. Bandingkan persembahan-persembahan dengan orang-orang yang ngasih dengan jumlah yang besar, mungkin persembahan mereka sangat membantu untuk operasional bait suci yang sangat besar begitu. Dan kita ngomongin tentang perbandingan. Kalau bagi kita murid-murid Tuhan Yesus ya, apalagi orang-orang Kristen atau mungkin sebetulnya dimanapun, membanding-bandingkan diri itu seperti seolah-olah sebuah hal yang lumrah atau kita nggak bisa hindarin gitu ya, karena di era sosial media zaman sekarang ya, seperti yang saya ceritakan di awal khotbah ini, ada orang-orang yang sengaja memamerkan pencapaian mereka gitu ya, dan emang tempatnya untuk Instagram ditaruh pencapaian-pencapaian mereka. Ada orang-orang yang mungkin nggak punya uang yang banyak, tetapi dia punya keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, maka yang ditaruh adalah keluarga. Tetapi bagi beberapa orang, pencapaian teman saya mungkin ya, ada pencapaian membeli mobil pertama, ada yang membeli rumah pertama. Mereka membagikan kesenangan mereka, membagikan sukacita mereka di ranah sosial media. Tetapi itu memiliki satu backlash gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin melihatnya, waduh, kok saya belum punya apa-apa, kok saya di umur seperti ini masih jauh di bawah dia begitu. Jadi ngomongin perbandingan ini sesuatu hal yang gak bisa dihindarin. Ya, bahkan di dalam kerajaan Allah, di dalam bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus, sudah menjadi kebiasaan bagi murid-murid yang ikut Tuhan Yesus pada saat itu, 12 murid yang ikut Tuhan Yesus, untuk membanding-bandingkan diri mereka, siapa yang lebih besar dari satu dengan yang lainnya. Ya, ada satu kali dicatat di Lukas 22 ayat 24, sebuah kisah di mana 12 murid Tuhan Yesus saling bertengkar, mereka berantem. Siapa yang paling besar
di antara mereka. Ayat 24 nih saya bacain. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Nah, di sini kita perlu hati-hati. Karena membanding-bandingkan diri, perbandingan, itu bisa saja menjadi satu halangan atau sebuah hal yang membuat kita miss the point, membuat kita jadinya salah arah gitu ya. Jadinya kita kayaknya keluar dari jalur untuk mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus kasih lihat di ayat 43 kenapanya. Karena Tuhan Yesus kasih kita petunjuk bagaimana kita harusnya mengikut Tuhan Yesus. Oke, saya bacain buat kita semua ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Sekali lagi, ini adalah pelajaran pemuritan bagi kita yang mendengarkan bahkan pada saat ini. Ingat kalau Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya pada saat itu, maka itu juga ditujukan buat kita juga. Ya, ketika tuh ada ayat Alkitab yang bilang Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka perkataan itu juga kita perlu take note, kita perlu catat, kita perlu garis bawahi, karena itu juga buat kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Ayat 43 dibilang kayak gini. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan." Wow. Saya baca sekali lagi ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Kita ngomongin tentang perbandingan antara janda miskin yang ngasih 2 koin kecil ini. 2 koin yang sebetulnya sangat tidak berharga ya. Hanya 1000 perak, hanya 2 keping 500 perak koin, dibandingkan dengan persembahan-persembahan yang seperti tadi tuh, yang tebal sekali, yang mungkin isinya 10 juta, 20 juta begitu. Bagaimana mungkin Tuhan melihatnya seperti itu? 2 koin ini lebih banyak dibandingkan kumpulan dari persembahan-persembahan besar yang diberikan oleh orang-orang sebelumnya. Kenapa? Tuhan Yesus kasih lihat. Ngomong lagi di ayat 44 seperti ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah. Saudara, yang janda ini punya hanya 2 koin, tetapi dua-duanya dikasih kepada Tuhan. Janda ini nggak memikirkan untuk naruh sebagian ya untuk dirinya sendiri, mungkin untuk hari itu dia makan, atau untuk pulang ya, perjalanan pulang dari bait suci ke rumahnya yang cukup jauh ya. Janda miskin ini nggak memikirkan bagaimana masa depannya ya. Mungkin ini koin ini bisa dipakai untuk dana darurat di masa depan. Tetapi semua yang ada pada janda ini adalah 2 koin, dan 2 koin ini yang diberikan ke bait suci kepada Tuhan. Semua yang ada padanya, sebuah hal yang sangat berharga. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih ada di dalam sekolah Alkitab di Singapura waktu itu, di ruang istirahat gitu ya, kami sedang istirahat, coffee break seperti itu. Saya lagi duduk dan disediakan roti, dan saya bawa roti ini, saya tawarin ke teman saya gitu ya, "Ini kamu mau nggak?" Lalu dia tolak gitu, dan dia bilang, "Saya lagi puasa." Dan dia cerita waktu itu dia puasa khusus roti saja gitu ya, jadi dia nggak makan roti. Dan saya tanya, "Kenapa?"
kok nggak puasa sekalian penuh aja gitu, kenapa nggak makan sekalian begitu ya, karena saya lihat dia waktu itu minum teh juga gitu, kenapa hanya roti saja yang dia nggak makan. Dia cerita kepada saya begini, buat saya makan roti itu, saya senang sekali makan roti, saya nggak makan nasi, it's okay, tapi saya bisa makan roti dan itu menyenangkan gitu bagi saya. Jadi saya ambil keputusan untuk puasa nggak makan roti. Dan saya lihat ini sebuah hal yang menarik gitu. Dan ini menjadi sebuah cerita yang cukup pas gitu kalau dilihat dengan apa yang Tuhan Yesus sedang kasih kita pelajari hari ini. Ini yang Yesus maksud. Persembahan yang kita kasih nggak harus bernilai besar, nggak harus bernilai begitu dramatis, tetapi apakah itu berharga bagi kita? Bagi teman saya ini, makan roti adalah sebuah hal yang sangat berharga buat dia, yang dia mau taruh untuk kasih buat Tuhan hidupnya, buat Yesus. It doesn't have to be big, nggak harus besar, tetapi itu berharga bagi dia. Ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Mungkin 10 juta, 20 juta, 50 juta persembahan yang diberikan kepada bait Allah. Itu nggak terlalu berpengaruh di dalam harta kekayaan mereka yang mungkin miliaran atau puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Yesus nggak cari jumlah yang besar, tetapi yang Yesus cari adalah hati kita. Kesediaan kita untuk memberikan yang terbaik, kesediaan kita untuk memberikan segalanya bagi Tuhan. Apa yang what does it cost you? Ya, apakah ini berharga bagi Tuhan, bagi kita yang kita berikan bagi Tuhan? Apakah ini berharga bagi kita atau enggak? What does it cost you? Because He wants all of you. Karena Tuhan ingin seluruh bagian dari hidup kita. Nah, ada hal yang menarik. Kenapa dikatakan 2 koin? Kenapa nggak dibilang hanya 1 duit saja gitu ya? Kenapa nggak dibilang 1000 perak atau 1 duit saja gitu? Karena ada 2 koin, menandakan ada koin kedua yang dikasih kepada Tuhan. 2 koin ini menandakan janda ini punya pilihan untuk ngasih sebetulnya sebagian aja. Kasih 1 koin aja cukup gitu. 1 koinnya disimpan ya untuk dia sendiri, untuk mungkin anaknya atau mungkin untuk masa depannya. Tetapi dia memberikan dua-duanya bagi Tuhan. Setelah janda miskin ini ngasih 2 koin ini, maka dia nggak punya apa-apa lagi. Seluruh nafkahnya dikasih kepada Tuhan. Sekarang dia bergantung 100% untuk hidup di dalam kebergantungan dengan Tuhan. Jadi koin kedua ini adalah hal yang sangat berharga. Dan ini ngomongin lebih daripada sekedar uang, ngomongin lebih daripada sekedar monetary value gitu ya, nilai uang gitu. Tetapi ini ngomongin tentang security, tentang keamanan hidup dia, ngomongin tentang masa depan dia, ngomongin tentang hidup dia secara keseluruhan. Karena ketika dia memberikan koin kedua, maka dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia kasih semuanya bagi Tuhan. Selama ini coba kita lihat, apakah kita sudah memberikan koin kedua kita bagi Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ada beberapa dari kita mungkin untuk memberikan persembahan atau perpuluhan setiap bulan dengan disiplin, itu adalah koin pertama kita ya. Kita nggak terlalu peduli tentang uang kita gitu ya. Tetapi jika disuruh untuk doa saat teduh jam 6 pagi sebelum kita mulai hari, maka itu adalah koin kedua kita. Oh, kami membutuhkan 1 jam lagi untuk tidur ya, karena hari yang begitu sibuk ada di depan kita. Atau mungkin ada juga yang untuk puasa nggak makan, itu adalah koin pertama ya. Kita udah biasa skip makanan, skip lunch, skip dinner. Tetapi mungkin untuk skip social media, untuk nggak ngelihat Instagram,
Ya, cukup beberapa jam aja rasanya tangan tuh udah gatel begitu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin ya sosial media is okay, makanan juga is okay, tetapi ada beberapa orang yang suka sekali sama kopi, sehingga kopi ini kalau diberhentikan ya atau puasa minum kopi, maka ini menjadi koin kedua. Maka mungkin bisa jadi sebuah ide buat kita memberikan sesuatu buat Tuhan di minggu ini. Mungkin kita bisa stop dulu puasa, minum kopi ya cafe latte atau kopi susu ya, es kopi susu yang kekinian yang zaman-zaman sekarang itu, kita kumpulkan jadi 200.000, menjadi 300.000 untuk pembangunan gereja. Tetapi poinnya adalah bukan tentang persembahan, bukan tentang seberapa banyak yang kita kasih pada Tuhan, tetapi apakah persembahan yang kita kasih berharga bagi kita atau enggak. Di minggu ini saya mau ajak kita untuk lebih serius lagi ikut Tuhan, lebih serius dari sebelumnya. Ya, mari kita coba untuk belajar kasih koin kedua kita bagi Tuhan, karena Tuhan menginginkan semuanya dari kita. Ya, Tuhan menginginkan hati kita, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada koin kedua kita, lebih daripada kopi, lebih daripada gaji, lebih daripada makanan, lebih daripada keluarga, lebih dari apapun yang kita miliki. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Dia dan memberikan semuanya bagi Dia. Mari kita memberikan koin kedua kita bagi Yesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Dan biar doa ini bukan cuma sekedar hal yang kami katakan dengan mulut, atau kami nyanyikan dengan mulut kami di lagu-lagu penyembahan kami di hari Minggu. Tuhan, biar kami benar-benar ambil action, ambil sebuah keputusan, ambil sebuah gerakan untuk memberikan koin kedua kami. Karena kami mau memberikan semuanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan koin kedua kami, segala-galanya bagi kami untuk Engkau, karena kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih bagi saudara yang sudah mendengarkan dari awal khotbah ini sampai akhir. Saya harap pesan ini memberkati kita semua. Jadi di akhir kata, saya mengucapkan selamat menjalani minggu ini. Semoga kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.